Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yang kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, mulai dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman wal Islam. Maka kita sebagai seorang hamba wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat itu sangat mahal harganya, karena tidak semua orang diberikan nikmat yang seperti kita ini. Kita diberikan nikmat kesempatan kita bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan, kajian rutin kitab Tauhid seperti biasa. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam semoga tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sampai hari akhir nanti. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja kajian ilmu pada malam hari ini saya serahkan kepada Ustadz Agus Ramadan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan
di saat-saat ini, di waktu-waktu ini, di samping kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita berupa ibadah sholat maghrib yang sudah kita tunaikan dengan berjamaah. Di saat ini pula keberadaan kita yang hari ini di dalam masjid sebagai bentuk dari salah satu intidhari sholat ba'da sholat, menanti sholat berikutnya setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita menanti sholat isya. Maka ini adalah satu kesempatan, satu peluang di mana ini merupakan salah satu ribat yang berpahala. Mudah-mudahan dengan ditambahnya kegiatan kita saling belajar di sini, ini juga semakin menambah kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Dan yang lebih dari itu, semoga seluruh amal, seluruh ibadah yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima sebagai amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan ketika dihisab pada hari kiamat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di majelis ini dan yang lain, Allah berikan kekuatan serta kemudahan di dalam meneladani, juga di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, juga di dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, baik secara langsung yang terdapat dalam Al-Quran maupun melalui lisan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih pada pembahasan tentang beriman kepada hari kebangkitan yang pada kesempatan sebelumnya telah kita kaji bersama, bahwasanya urusan ini, urusan mengimani, mempercayai, meyakini akan dibangkitkannya kembali seluruh makhluk yang telah Allah wafatkan, yang telah dimatikan oleh Allah, yang telah berubah hancur lebur daging dan tulang yang kembali menyatu dengan tanah. Maka sebagian manusia yang masih hidup ini masih punya anggapan, masih berkeyakinan mustahil atau tidak mungkin akan dibangkitkan kembali, akan hidup lagi sesuatu yang sudah terpisah, bahkan mungkin sudah nggak berubah, nggak berwujud lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu argumentasi, memberikan jawaban yang sangat jelas, yang sangat gamblang di dalam Al-Quran. Namun sekali lagi, ketika hati seseorang itu sudah mati, tertutup, sehingga tidak ada cahaya yang bisa menerangi, sehingga tidak lagi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi penjelasan seperti apapun, maka ia tidak akan yakin ataupun mengimani akan hari kebangkitan itu. Oleh karena itu, metode ataupun konsep Al-Quran di dalam memberikan penjelasan, menetapkan tentang adanya kebangkitan setelah kematian, yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah dengan cara Allah menunjukkan bukti-bukti dengan dalil
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang telah menciptakan bumi, menciptakan langit dengan seluruh tata surya, planet-planet yang ada sendirian, dan tidak ada contoh, tidak ada sebelumnya. Maka menciptakan bumi, langit serta seisinya ini bagi Allah mampu, apalagi hanya menciptakan manusia, atau apalagi hanya membangkitkan manusia yang pernah ada untuk dihidupkan kembali. Beberapa ayat yang kemarin dan ayat yang terakhirnya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh untuk menciptakan langit dan bumi akbar itu lebih besar min khalqin nas, walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini ayat-ayat ini menunjukkan untuk menciptakan sesuatu yang sangat rumit, ini Allah mampu, dan bagi Allah tidak ada yang susah, apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali apa yang sudah ada, yang pernah ada. Ini beberapa ayat dan dalil yang pertama. Kemudian at-thariqus tsani, kalau dengan cara ini manusia masih ingkar, masih tidak yakin, masih ragu, maka mungkin dengan cara ini kalau menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, thariqus tsani al-istidlalu alal ba'si bi khalqil insan. Jadi mengambil dalil bukti dengan penciptaan manusia itu sendiri. Kalau dengan dalil penciptaan langit dan bumi dan serta planet yang ada ini juga masih manusia tidak yakin, maka Allah menunjukkan dengan dalil bagaimana penciptaan manusia itu. Yang mana Allah qadirun, Allah adalah yang menciptakan, yang menciptakan manusia, wa huwa qadirun alal i'adati tsaniyan. Tentu Allah sangat mampu untuk mengembalikan i'adati tsaniyan, mengembalikan yang kedua. Menciptakan yang pertama, mengembalikan yang kedua, bagi Allah lebih mudah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam satu keraguan, in kuntum fi raibin, kalau kalian ragu, nggak yakin, masih bimbang, masih bingung, minal ba'si, dari kebangkitan, fa inna, maka sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, adalah zat yang telah menciptakan kalian, min turabin, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari sperma ataupun mani, summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah, summa min mudghah, mukhtalifatin wa ghairu mukhtalifatin, bukan mukhtalif, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, yang tercipta dan yang tidak, terbentuk dan yang tidak. Maka di sini di dalam proses proses terjadinya manusia, ketika sel telur itu dibuahi oleh sperma, kemudian dalam prosesnya terjadilah alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung, ini belum berbentuk janin, belum berwujud
bayi, tetapi masih berbentuk gumpalan yang menggantung. Maka di sini ada yang terbentuk jadi, kemudian ada yang masih gugur lagi. Linubayinu lakum. Nah, ini semua untuk menjelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arham, dan kami menetapkan di dalam rahim-rahim arhamnya. Manasa, apa yang kami kehendaki, ila ajalim musamma, kepada satu masa ajal ketetapan yang telah Allah tetapkan. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami mengeluarkan kalian tiflan dalam bentuk bayi berwujud janin. Summa litablughu asuddakum, kemudian proses itu dari janin menjadi dari bayi, kemudian jadi anak-anak, dewasa, menjadi dewasa. Wa minkum mayyutawaffa, kemudian dari sebagian kalian ada yang Allah wafatkan. Wa minkum mayyuratu ila ardalil umur, dan sebagian ada yang Allah kembalikan, yuratu ila ardalil umur, kepada usia. Ardalil umur itu masa pikun, di mana masa pikun itu seperti kembali ke masa awal lagi. Ya, sudah dikasih makan, katanya sedino ora dikei mangan, padahal baru saja makan, ya. Itu orang pikun, karena dia tidak merasa ya banyak lupanya daripada ingatnya. Itu orang pikun. Maka jangan disalahkan, ya, jangan dibentak, jangan di ini. Apalagi ya kalau kebetulan kita Allah anugerahi mungkin punya keluarga bapak atau ibu yang sampai ke ini masuk ke umur yang pikun ini, ya. Jadi kadang ini memang ujian, ya. Anak itu juga ujian, tetapi kadang ketika diuji anak, ya, kita sudah pakai pakaian rapi, ya, kita gendong, tiba-tiba anak kita kencing, ya, meskipun dalam hati kita wah, ya, kadung gini, tapi karena anak tetap sayang, ya, karena ini adalah aset dan harapan. Tapi kadang berbeda, ya, ketika kita mendapatkan perlakuan mungkin dari orang tua kita sendiri yang mungkin kebetulan, ya, pikun, ya, terkadang kita, ya, tidak sabar, ya, terkadang kita ya, dalam hal ini berbeda sikap kita, ya, dengan anak kita yang masih kecil, ya. Padahal, ya, pada hakikatnya memang orang pikun, usia pikun itu, ya, usia di mana, ya, seperti anak-anak, ya. Ya, maka ini adalah suatu ketika kita sabar, berarti ini, ya, ladang pahala yang besar untuk kita. Nah, ini ayat yang pertama. Jadi ketika manusia itu dirinya merasa, ya, tidak yakin, maka suruh mengaca, suruh melihat bagaimana proses, ya, kejadian manusia itu. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rum ayat 72, Allah juga berfirman, wa qauluhu wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, dan dialah zat yabda'ul khalqa yang mengawali ciptaan, ya, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikan kembali, ya. Artinya ketika menciptakan, kemudian, ya, ada kehidupan, kemudian ada kematian, kemudian menghidupkan kembali, membangkitkan kembali, yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi, dan bagi Allah dalam hal ini adalah ahwan, sepele banget bagi Allah, ya. Walahul masalul a'la, dan baginya adalah, ya, kesempurnaan yang maha tinggi, ya.
fis samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Jadi bagi Allah sekali lagi untuk yu'iduhu, membangkitkan, mengembalikan apa yang telah Allah ciptakan setelah dimatikan, itu ahwanu alaihi, lebih mudah. Ahwan alaihi itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 77 sampai 79. Awalam yarul insanu, maka apakah tidak melihat manusia itu tidak melihat, anna khalaqnahu, bahwasanya kami aku, kata Allah, khalaqnahu min nutfah, yang telah menciptakan manusia min nutfatin, dari setetes air mani. Faida, maka kenapa tiba-tiba huwa khasimun mubin, tiba-tiba kok bisa manusia itu menantang menantang Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin ada hari kiamat? Apa mungkin manusia yang telah dimatikan dihidupkan? Itu kan sama artinya dengan menantang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu, dan ia membuat kami permisalan. Wa nasiya khalqahu, dia menciptakan asal usulnya, sementara ia manusia melupakan kejadiannya. Dia hanya mengumpamakan sebatas ilmu, sebatas pengetahuan yang ia tahu, bahwasanya sesuatu kalau sudah dari berbentuk kemudian tidak ada, untuk menghidupkan, mengadakan lagi itu gimana gitu itu kan pengetahuan yang sangat dangkal bagi manusia. Qala, dengan mengatakan man yukhyil idhama wa huwa ramim, siapa yang mau menghidupkan yukhyil idhama, menghidupkan tulang belulang, wa huwa ramim, sedangkan tulang belulang itu sudah rapuh, remuk, hancur lebur. Jadi ini satu tantangan, menantang, menganggap dengan dasar itu dia tidak yakin, dia hanya mengandalkan pikiran saja. Siapa misalkan di dunia ini mana ada dokter, ada ini yang bisa menyambung kembali tulang-tulang yang sudah rapuh, apalagi menghidupkan, mengembalikan jasadnya. Qala ma yuhyil idhama wa huwa ramim, ini kata mereka orang-orang yang pikirannya, hatinya telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menantang Allah Subhanahu wa taala, menganggap tidak mungkin adanya hari kebangkitan. Kul, katakanlah Muhammad, yuhyihalladzi ansa'aha, katakanlah yang menghidupkannya adalah zat yang telah ansa'aha, menumbuhkannya, mengadakannya. Ansa'aha awwala marratin, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah untuk setiap khalqin, ciptaannya, alim, adalah zat yang maha mengetahui, maha alim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang sekali lagi ketika orang itu ingkar, orang itu tertutup hatinya, dia hanya ingin mencari pembenaran argumennya, tidak ingin mencari kebenaran. Jadi kalau orang itu hanya bermaksud mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, maka apapun yang masuk padanya tidak akan ia terima. Karena apa? Dia hanya mencari pembenaran untuk argumentasinya. Maka berbeda dengan orang yang berusaha mencari kebenaran. Kalau orang itu ingin mencari kebenaran, maka dia akan menerima masukan-masukan, dia akan mengolah
orang yang memberikan saran, dia akan menerima pendapat orang lain. Ya pikir dulu ya, cermati dulu ya, pikirkan. Tapi ketika seseorang itu hanya ingin mencari pembenaran untuk argumentasinya, maka sekali lagi semua bukti, semua dalil, semua nasihat, ya, bahkan semua bukti-bukti yang dibawa itu nggak akan berpengaruh. Karena apa? Karena dia pada akhirnya tidak ingin mencari kebenaran, dia hanya membutuhkan pembenaran argumennya. Ya, itu bedanya orang yang mencari kebenaran dengan orang yang mencari pembenaran. Jadi sekali lagi, ya, orang yang mencari pembenaran argumentasi atau pendapatnya, dia tidak akan menerima pendapat orang lain. Ya, dia akan mempertahankan pendapatnya. Berbeda kalau orang ingin mencari kebenaran. Kalau ternyata pendapatnya salah, maka dia akan menerima pendapat yang benar itu. Ya. Kemudian masih sebagai dalil, ya, di dalam surat Qaf ayat 15, Allah berfirman, afa'ayna bil khalqil awal, maka apakah kami merasa lelah ataupun capek dengan penciptaan yang pertama? Bal, bahkan, ya, hum fi labsim min khalqin jadid, mereka itu berada dalam kebimbangan, berada dalam keraguan, min khalqin jadid, dari ciptaan yang baru. Ya. Jadi beberapa ayat ini cukup, ya, menjadi jelas, ya, alasan bahwasanya hanya mereka orang-orang yang betul-betul memang tidak berusaha untuk mencari kebenaran, ya, dia dibawakan 1000 alasan pun tidak akan mempan, ya, tidak akan ngefek begitu, ya. Ya mereka baru akan sadar, baru yakin memang kalau kelak, ya, setelah dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan apa yang dulunya di dunia ya lakukan, ya. Wa fin nadri ilal ayat allati saradana wa ma salaha, ya, dan melihat dari ayat-ayat yang telah kami kemukakan dan apa-apa yang telah dicontohkan, ya, mimma lam nadzkuruhu, dan dari apa-apa mungkin yang belum, ya, kami sebutkan di situ, membuka, ya, intibahal mungkarin, ya, harusnya mengingatkan, membuka perhatian bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang tidak yakin, yang mengingkari lil ba's, adanya kebangkitan, ya, bi yang duru fi anfusihim, supaya apa? Mereka itu melihat kepada diri sendiri, ya, enggak usah melihat jauh-jauh, suruh melihat, ya, janis, ya, kon niku sapa gitu, ya, suruh melihat, ya, bi yang duru fi anfusihim min aina khuliqat, ya, kamu itu loh kok, ya, ngeyel seperti itu, lihatnya, jadi kamu itu bahannya itu apa gitu, ya, diciptakan dari apa sih kamu itu, ya, kok angel dituturi, angel dikandani, ya. Maka suruh melihat kepada diri sendiri, ya. Wafil atwar, dan juga melihat bagaimana perkembangan atwar, ya, tatawur, allati marra biha khalaqahum, yang mana daur, ya, perkembangan manusia, ya, mulai dari bayi, ya, yang tidak bisa apa-apa, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, ya, bisa ngomong. Itu kan semuanya tidak secara langsung, semuanya ada prosesnya, semuanya ada tahapan-tahapannya. Maka manusia-manusia yang ingkar itu
ya, suruh melihat, ya, cobalah ya, suruh melihat kembali proses mulai dari mana manusia itu diciptakan dan perkembangan sampai dewasa, sampai yang tua, ya, seperti itu. Inna kullah taurin, setiap ya, perkembangan yaktalif an sabiqihi, itu tentu berbeda dari sebelumnya. Faman qadara alal khalqil awal, maka barang siapa, bagi siapa yang mampu untuk menciptakan al awal, ya, al awal amr la tu'jizu al i'adati maratan ukhra, maka baginya tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit untuk mengulangi kembali, ya. Jadi atau dengan cara seperti ini, ya, kalau seseorang itu misalkan, ya, seorang itu bisa membuat, ya, misalkan kalau seorang tukang bisa membuat meja seperti ini dengan proses awal, ya, maka untuk menciptakan, membuat lagi yang sama bagi seorang tukang, ya tentu akan bisa, ya, untuk membuat yang sama modelnya, ya, karena sudah ada ukuran, ada contoh-contohnya. Maka demikian juga dengan proses penciptaan manusia. Kalau Allah mengawali manusia, ya, dengan proses yang luar biasa, ya, dari tahapan-tahapan, ya, ya, dari perkembangan yang setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan mengalami perkembangan, ya, maka dengan demikian, ya, untuk mengembalikan kembali, ya, i'adah, untuk mengulang kembali, menghidupkan kembali apa yang sudah ada, justru itu adalah mestinya lebih mudah. I'adah ukhra wa hiya ahwanu, ini tentu akan lebih mudah minal insa'ib, tidak daripada, ya, proses awal, ya. Jadi misalkan ada penemuan, ya, ini contoh untuk membandingkan. Kalau seseorang, ya, mungkin menghasilkan, contoh ini aja, ini ada mic seperti ini. Nah, bagi pabrik yang pertama kali merancang, membuat seperti ini, tentu prosesnya, ya, awalnya rumit, ya. Ada uji coba, maka ketika sudah jadi, ya, kemudian untuk membuat kembali hal yang sama, ini tentu akan lebih mudah, ya, daripada ketika baru memulai. Demikian juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memulai menghidupkan apa yang sudah ada, tentu ini lebih, ya, ahwan minal insa ibtida, ya. Nah, ini wahada at-tafawud, ya. Jadi keterkaitan ini, ya, fi hukmil akal, dalam timbangan, ya, akal manusia, ya, wal adah, kebiasaan, binisbatil makhluqat, ini dinisbahkan dengan, ya, makhluk-makhluk. Amma binisbatil qudratillah, ya, adapun kalau dikaitkan, dibandingkan dengan kekuasaan ataupun kemampuan Allah, falaisa sai, ya, enggak ada bandingannya, ini bukan tandingannya, ya. Ya, ahwan min sayin bal kullu sayin alai yasir, ya. Ini bagi Allah adalah, ya, sangat mudah, gitu. Ini metode Al-Quran yang kedua, ya. Jadi ketika pertama, ya, suruh melihat yang besar tidak mampu, masih ini, maka suruh melihat pada diri sendiri, ya, proses penciptaan manusia, ya. Al-Quran juga masih memberikan metode yang lain, cara yang lain, ya. Mungkin dengan cara ini seseorang bisa terbuka hatinya, atau seseorang meyakini, ya. At-thariq asalis, langkah ataupun metode yang ketiga, aqamallahu ad-dalilah, Allah, ya, mengangkat, menegakkan, ya, hujjah, dalil, ya, fil Qur'anil Karim alal ba'sil ajsad, ya, yaitu dengan membangkitkan jasad ba'dal maut, setelah kematian, bi ihya'il ardi,
itu dengan menghidupkan bumi ba'da mautiha. Setelah apa? Bumi itu gersang atau mati. Ya, hari ini kan musim kemarau. Kita lihat ya, tanah di mana-mana gersang, kering, nggak ada ataupun rumput-rumput yang hidup, ya, kan kering semuanya. Bahkan kalau kita siram sekalipun, kadang disirami terus kadang itu juga nggak tumbuh-tumbuh hidup. Jenengan sakit nopo membedakan. Ya, ambillah satu contoh ya. Mungkin ada tempat tanah lapang yang gersang, yang kering, nggak ada rumputnya. Sampai sirami tiap hari, ya, kena panas, ya, belum tentu itu akan tumbuh rumput. Tapi kalau Allah sendiri yang menyiram, ya, hujan sekali deres misalkan, sama deresnya dengan guyangan ataupun guyuran air yang kita guyur. Tapi hujan sekali ini, besok itu sudah pada tumbuh, ya. Rumput-rumput yang mana bibitnya, ya, benihnya nggak ada, itu tiba-tiba pada tumbuh. Ya. Maka di sini Allah menjadikan membuat perumpamaan permisalan ini supaya manusia itu berpikir, ya, dengan menghidupkan bumi setelah, ya, matinya. Kama jaa dzalika fi ayatin katsiratin, ya, sebagaimana di dalam beberapa ayat yang banyak disebutkan terkait dengan hal ini. Qauluhu ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 57 ya, di sini. Wa huwal ladzi yursilur riyaha, dan dialah zat Allah, ya, alladzi yursilur riyah, yang mengutus riyah, angin, baina yaday rahmatihi, dari, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada angin, ya, yang bertiup, kemudian angin itu membawa gumpalan awan, itu diantara salah satu rahmat tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta hingga idza afallat sahaban, ya, siqalan, jika sudah terkumpul, ya, sudah sahaban siqalan, jadi mendung yang berat, ya, suknahu libaladin mayitin, maka kami alirkan, ya, kepada libaladin mayit, untuk bumi yang mati. Fa'anzalna bihil ma', maka kami turunkan air. Fa'akhrajna bihi min kulli samarat, lalu kami keluarkan, ya, bihi, ya, dengan hujan, dengan air ini, min kulli samarat, dari setiap samarat, buah-buahan. Ya, artinya ada prosesnya, ya. Ya, di sini memang langsung disebutkan, ya, proses ini kan kalau ayat ini menceritakan Allah turunkan, kirimkan angin, kemudian turun hujan, ya, lalu di sini, ya, fa akhrajna bihi min kulli samarat, ya, buah itu kan, ya, awalnya tumbuh dulu, ya, tanaman, ada biji tumbuh, kemudian ada berbunga, baru keluar buahnya. Nah, ini juga sebagai bukti, sebagai dalil, sesuatu yang sebelumnya tandus, ya, mati, gersang, ya, kemudian dengan Allah kirimkan, ya, hujan, turunkan hujan, maka setelah itu tumbuhlah, ya, tanaman-tanaman apa yang kita tanam. Nah, ini sebentar lagi waktunya musim tanam, ya, sudah nyiapkan lahan-lahannya untuk lombok, ya, untuk jagung, ya, tapi belum ada yang berani nanam jagung saat ini, ya, karena, ya, sama artinya nanti sama ngasih makan tikus nanti, ya, karena memang belum turun hujan. Biasanya kalau sudah turun hujan beberapa kali, maka para petani sudah melihat atas kok sudah gelap, ini pertanda sudah waktunya musim tanam. Secara hitungan ini bulan, maka di situ para petani mulai menanam, ya.
Karena apa? Sudah yakin sudah ada hujan dan berkali-kali ini sinyal gitu ya. Maka dari apa yang sebelumnya gersang ya, tandus, mati tadi, kemudian Allah turunkan hujan menjadi subur, menjadi hijau, yang tumbuh buah-buahan yang dan apa yang kita tanam, maka ini juga sebagai satu bukti ya. Kadzalika, maka demikian itu juga nukhrijul mauta ya, kami mengeluarkan, nah, membangkitkan, mengeluarkan yang mati ya, la'alakum tadzakarun, supaya kalian ini mengambil ya peringatan, supaya kalian diingat. Jadi dengan membuat satu bentuk yang nyata ya, dengan apa yang gersang, kemudian Allah turunkan hujan, lalu tumbuhlah tanaman dan buah-buahan ya, Allah mengatakan demikian juga ya, demikian juga wa kadzalika nukhrijul mauta, begitu pula kami kelak akan menghidupkan, mengeluarkan ya, yang mati ya, manusia-manusia yang semuanya nanti akan diambil nyawanya, yang semua makhluk yang bernyawa yang akan dibangkitkan kembali ya, la'alakum tadzakarun ya, supaya ya kita ini mengambil ya pelajaran ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, kita semakin yakin, dan bukti dari keyakinan ini adalah ya, persiapan kita ya, untuk menghadapi maut itu dengan memperbanyak ya, amal soleh, dan juga dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti real, bukti yang sesungguhnya ya, keimanan kita kepada hari kebangkitan itu adalah dengan dibuktikan dengan ketaatan-ketaatan dan ketundukan serta kepatuhan kita akan apa yang telah Allah perintahkan. Dengan demikian maka keyakinan yang kita yakini ini yang tidak hanya sekedar kita ucapkan, tidak hanya sekedar ya, terpendam di dalam hati kita, tapi terwujud, terrealisasi nyata dalam tindakan sehari-hari berupa ya, amal soleh, berupa ibadah, serta hal-hal yang lain yang menjadi bukti kita yakin akan dibangkitkan, dan kita yakin akan menerima, mendapatkan ya, balasan dari apa yang telah kita persembahkan selama di dunia ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah disampaikan oleh Ustadz Agus tentang hari kebangkitan, dari mulai Al-Mizan sampai dibangkitkan dari kubur. Dan tadi beberapa surat disebutkan tentang proses penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan itu butuh proses, ada prosesnya. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja masuk sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu yang mau tanya, monggo dipersilakan. Kalau nggak ada, langsung saya tutup saja. Sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.